أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معالي الدين. يا رب اغفر لنا من كل خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan min khair muqamah wa ahsanu nadiyya. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wasayyiban. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinun islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwillah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh kalian yang nyata. Quran surat Al-Baqarah. Syekh Prof. Wahbah Az-Zuhair dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam dengan sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Atau masuklah Islam, kerjakanlah seluruh hukum-hukumnya. Janganlah berbuat munafik, waspadalah bisikan setan, dan janganlah taati apa yang dia perintahkan kepada kalian, karena sesungguhnya dia itu musuh yang nyata bagi kalian. Ayat ini sangat penting kita perhatikan,
di tengah upaya yang keras orang-orang kafir agar kita mau meninggalkan ajaran agama kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, ingatlah saat ini sedang berlangsung supaya mengawal moderasi beragama tidak hanya di negeri ini, tapi ini adalah gerakan global yang disponsori Barat, khususnya diarahkan ke negeri-negeri Muslim. Berbagai konferensi digelar, termasuk yang beberapa hari ini berlangsung di Bali yang dihadiri para utusan dari negara ASEAN dan Saudi. Mereka membahas implementasi moderasi beragama dalam rangka melawan apa yang mereka sebut sebagai paham radikalisme dan menciptakan kerukunan. Ketahuilah, istilah moderasi beragama, radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi tidak pernah ada dalam khazanah pemikiran Islam. Kalaupun ada, istilah-istilah itu hanya merupakan hasil dari pemelihara dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah oleh para penggunanya. Inilah yang dinamakan istilah. Tujuannya sangat jelas. Pertama, mengkriminalisasi jumlah sejarah Islam dan istilah seperti jihad, khilafah, qisas, poligami, jilbab, cadar, dan sebagainya, agar umat takut terhadap ajaran agamanya sendiri. Kedua, mengucapkan istilah-istilah dalam ajaran Islam, lalu mereka campur dengan pemikiran Barat agar umat kebingungan. Misalnya, Barat merancukan istilah demokrasi dengan musyawarah, istilah khilafah dengan sebutan kerajaan atau kediktatoran, dan lain-lain. Ketiga, membuat istilah-istilah baru agar umat berpaling dari ajaran Islam. Istilah kafir misalnya diganti dengan istilah muwatin atau warga negara. Memunculkan istilah ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, juga wasatiyah. Sebaliknya, mereka menciptakan istilah yang mereka jadikan sasaran kebencian seperti istilah Islam radikal dan Islam ekstremis sebagai antitesisnya. Hadirin jamaah rahimahumullah, ketahuilah istilah wasatiyah misalnya dicomot dari kata wasaton, padahal kata itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan sikap moderat atau moderasi agama yang dikampanyekan sekarang ini. Para ulama seperti Imam At-Tabari saat menafsirkan frasa ummatan wasatan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dengan menukil 13 riwayat menunjukkan bahwa kata al-wasat bermakna adil. Adil adalah sifat yang melekat pada kaum muslimin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah fasik atau zalim, yakni mereka yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bermakna adil, menurut Ahmad Zaitun, ummatan asatan juga berarti umat pilihan. Maka jelas istilah moderasi agama tidak berakar dari Islam atau dari Al-Quran dan As-Sunnah. Istilah moderasi beragama datang dari Barat. Salah satunya berasal dari sebuah buku yang dikeluarkan oleh Rand Corporation tahun 2007 yang berjudul Building Moderate Muslim Network. Pada bab 5 tentang Roadmap for Moderate Network Building in the Muslim World, atau peta jalan untuk membangun jaringan moderat di dunia muslim. Menurut mereka, muslim moderat adalah muslim yang menerima gagasan Barat seperti demokrasi, HAM, pluralisme, kesetaraan gender, dan hukum-hukum produk Barat. Hadirin jemaah rahimakumullah, hanya dengan moderasi itulah umat Islam bisa toleran terhadap kekufuran dan kemaksiatan. Dengan moderasi, kita didorong untuk mengucapkan selamat hari raya agama lain,
dengan dalih federasi kita diminta menerima LGBT, seks bebas, minuman keras, dan peradaban barat lainnya yang rusak. Jika tidak, kita dituduh sebagai radikal dan intoleran. Sungguh ini adalah racun. Mereka ingin melucuti ajaran Islam dan menciptakan permusuhan terhadap kaum muslimin yang ingin taat beragama, lalu menyetir umat agar tunduk pada peradaban barat. Inilah fitnah di depan mata kita. Tapi sayang, ada sebagian tokoh Islam berdiri bersama mereka, membebek kepada barat, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia. Oleh karena itu, waspadalah. Ingat, kita punya teladan, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita menjadi muslim yang taat. Tidak pernah kita diajarkan menjadi muslim moderat, iman pada sebagian ajaran Islam dan ingkar pada sebagian yang lain. Ingatlah serangan keras Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yanfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufraqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sungguh orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Mereka bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir. Mereka lah kaum kafir yang sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk kaum kafir itu siksaan yang menghinakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ana fahmi wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum barakatuhu wa innahu was-sami'ul alim. Aqalu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqi wa imtinahi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma nahaa wa a'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa ta'ala bi malaikatihi wa bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulik wa malaikatil muqarrabin warḍallahumma 'ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin.
وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأبلغ كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء الزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أيها الناس، إذا صعد الخاطب على المنبر ثم خطب فليتحدث أحدكم، ومن تحدث فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi al-Malik ad-Dayyan, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi Adnan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah anil jismiyah wal jihah wal zaman wal makan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd, فيا عباد الرحمن فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Hadirin jemaah Jumat Masjid Darul Quran wal A'immah yang insya Allah dirahmati Allah, diberikan kesempatan untuk hadir di dalam majelis Jumat ini adalah sebuah nikmat yang sangat wajib kita syukuri, karena setidaknya Allah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita sehingga kita mau dan mampu untuk hadir di majelis yang mulia ini. Nah, karena tidak sedikit saudara kita yang di luar sana yang tidak mendapatkan kedua nikmat tersebut sekaligus. Nah, ada yang mendapatkan nikmat iman tanpa mendapatkan nikmat sehat. Dengan itu saudara kita sangat ingin untuk hadir dalam majelis yang mulia ini, namun tidak mampu. Kemudian juga ada yang mendapatkan nikmat sehat tanpa mendapatkan nikmat iman, padahal dia mampu untuk hadir dalam majelis Jumat kali ini, tetapi karena tidak memiliki nikmat iman tersebut, maka ia enggan untuk
mendatangi panggilan. Maka dari itu, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada khutbah yang lalu Khatib pernah bercerita bahwasanya mengenai seorang hamba yang hidup 500 tahun yang ia tidak memiliki kegiatan apapun melainkan hanya beribadah kepada Allah tanpa bermaksiat sedikit pun kepada Allah, yang pada akhirnya saat hamba tersebut meninggal, Allah katakan kepada hamba tersebut, wahai hambaku, dengan rahmatku aku masukkan engkau ke dalam surga. Dari cerita di atas, cerita di atas dapat kita jumpai dalam kitab Al-Mustadrak al-Sahihain karya Imam Al-Hakim. Jadi salah satu hadis yang ditulis di sana yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Dari cerita di atas kita dapat ketahui bahwasanya kita akan dapat memasuki surga Allah hanya semata-mata karena rahmat Allah, bukan atas amal yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Hal ini selaras juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Tidak ada amalan seorang pun di antara kalian yang dapat memasukkan ke dalam surga Allah, dan tidak ada amalan seorang pun yang dapat menyelamatkannya dari neraka. Wala ana, bahkan Rasulullah bersabda wala ana, bahkan Rasulullah pun juga demikian, illa bi rahmatin minallah, kecuali kita dapat selamat dari surga, kita dapat memasuki surga dan selamat dari neraka semata-mata hanya karena rahmat dari Allah. Jadi dari hadis di atas, jadi benar apabila kita menyimpulkan bahwa hanya dengan rahmat Allah lah kita dapat memasuki surga. Namun menjadi tidak benar apabila kita berpendapat bahwa seluruh amal yang kita perbuat di dunia ini menjadi sia-sia karena parameternya hanya dari rahmat Allah belaka. Karena Allah sendiri juga sudah membocorkan kriteria penduduk surga di dalam Al-Quran. Banyak sekali Allah membocorkan kepada kita bahwa kriteria penduduk surga adalah salah satunya di surat An-Nisa ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannat. Al-ayat. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mengerjakan kebajikan, maka akan kami masukkan ke dalam surga. Itu adalah suatu bocoran bahwa yang menjadi penduduk surga adalah orang yang beriman juga beramal saleh, bukan hanya beriman saja. Lantas Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam salah satu kitab syarah hadisnya, yaitu kitab Fathul Bari ala fi syarhi Sahih Bukhari, itu menjelaskan bahwa rahmat dalam hadis di atas itu mempunyai banyak arti. Setidaknya para ulama berbeda pendapat, Namun di sini Khatib menyimpulkan ada setidaknya 3 pendapat yang paling masyhur di antara para ulama mengenai rahmat tersebut. Yang pertama ialah rahmat yang dimaksud di situ ialah taufik yang diberikan oleh Allah kepada hambanya sehingga ia mau untuk mengerjakan amal soleh. Taufik itu adalah kecondongan hati. Jadi Allah memberikan taufik, memberikan kecondongan hati kepada hambanya untuk mengerjakan amalan soleh. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, rahmat di situ tidak akan didapatkan oleh hambanya yang tidak mengerjakan amal soleh. Kemudian Imam Ibnu Hajar memberikan perumpamaan bahwa rahmat itu seperti upah. Jadi
Misal apabila ada seorang budak yang menginginkan upah dari tuannya, maka seorang budak tersebut harus menjalankan perintah dari tuannya, juga menjauhi larangan dari tuannya. Maka saat budak tersebut menjalankan perintahnya, maka insya Allah akan diberikan upah. Begitu juga dengan kita sebagai hamba Allah. Jadi kita harus menjalankan perintah Allah, juga menjauhi larangannya, sehingga kita dapat mendapatkan rahmat dari Allah tadi, mendapatkan upah dari Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, ulama berpendapat bahwasanya rahmat, memang betul bahwa kita masuk surga melalui rahmat Allah saja, semata-mata rahmat Allah. Namun nikmat, kadar banyaknya nikmat kita yang kita dapatkan saat di surga nanti bergantung pada amal perbuatan kita selama di dunia. Semakin banyak amal baik kita selama di dunia, maka semakin banyak pula nikmat yang akan didapatkan selama di surga. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit amal baik kita selama di dunia, maka akan semakin sedikit pula nikmat yang akan kita dapatkan di surga nanti. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya kita dapat memasuki surga Allah yaitu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan rahmat itu juga tidak akan kita dapatkan kecuali setelah kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan. Maka dari itu, mari kita senantiasa tingkatkan amal soleh kita, yakni tentunya yang sesuai dengan syariat Islam, amal soleh kita sebagai representasi kepatuhan kita kepada Allah, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, dengan tidak meyakini bahwa amal kita lah yang kelak akan memasukkan kita ke dalam surga, namun tetap meyakini bahwa hanya semata-mata rahmat Allah yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, fa inni usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبينا الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ذكرنا منه ما نسينا من القرآن وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.